Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkenan untuk menyempatkan waktu hadir di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan dari Gusti Suparmiyanto selaku calon guru penggerak dalam rangka pengembangan guru IKN pada tahun 2023 dan beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 9. dan keteguhannya beliau telah sama mengumpulkan tahapan sampai saat ini, insya Allah sukses lancar pada Amin. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya dimohon oleh Ibu calon guru penggerak Gusti Suparmiyanto untuk ikut mengikuti presentasi dalam rangka pengajian penyampaian tahapan materi yang telah diikuti oleh Pak Menko. Untuk kali ini agar nanti kita semuanya bisa mendapatkan bisa memberikan masukan dan bahkan bila perlu kita bisa berkolaborasi untuk menjadikan diri kita nanti juga bisa untuk berperan serta sebagai guru. Oleh karena itu, marilah pada jumpa siang ini untuk memulai kita ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Semoga pada kegiatan hari ini Allah berkenan membimbing dan memberikan kita kepada hal yang baik dan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya sebagai guru dan pendidik untuk masa depan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan untuk selanjutnya waktu secara sistematis nanti akan disampaikan oleh Gusti Suparmiyanto selaku calon guru penggerak yang sedang menjalankan tahapan-tahapan untuk tercapainya program ini. Dan kami dari yang membuka acara ini kurang lebih mengarahkan dan akan tutup di ujung berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Biasanya kalau saya di kelas semangat pagi, luar biasa seperti itu. Untuk menambah semangat kita Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukamto, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas kerelaan waktunya berkumpul di sini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Kami di sini ingin berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, dan saya berharap nantinya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk menciptakan dan menanamkan budaya positif pada siswa-siswa kita semua di SDN Negeri 1 Kedungasem ini dan memajukan SD kita tercinta ini. Selanjutnya saya akan memulai diseminasi tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Sri Suparmiyanto,
SD Negeri 1 Kedongasem, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Rembang. Nah, di sini ada ilustrasi. Cobalah buka, kegiatan cobalah buka. Coba Bapak Ibu guru semua mengepalkan satu tangan Bapak Ibu guru. Kemudian bayangkan bahwa di kepalan tangan Bapak Ibu guru itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Karena sangat berharganya itu, Bapak Ibu guru harus menjaga sekuat tenaga untuk kepentingan kehidupan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian ada teman Bapak Ibu guru yang mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru tersebut. Tetapi Bapak Ibu guru masih menutup kepalan tangan itu. Kemudian teman Bapak Ibu guru mencoba ingin membuka lagi dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia menerima kepalan tangan Anda. Coba renungkan sebentar Bapak Ibu. Sudah? Menurut Bapak Ibu akankah membuka tangannya? Nggih, monggo Bapak Rois, alasannya kenapa ingin membuka tangannya? Karena apa? Tergoda karena uang. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu akan tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Iya, alasannya apa Bapak Edi? Mempertahankan karena di dalam ini sangat berharga bagi kehidupan saya. Iya, terima kasih atas jawabannya Pak Roy sama Pak Edi. Pertanyaan ketiga, siapa yang berhak membuka dan menutup kepalan tangan tadi? Diri sendiri. Alhamdulillah, kesimpulannya apa? Diri kita sendiri sebagai pengontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita. Intinya apa? Kita bisa membuka diri kita untuk perubahan-perubahan yang lebih baik. Sedangkan kita bisa menutup diri kita untuk perubahan-perubahan yang membawa pengaruh negatif buat diri kita. Selanjutnya, dalam diseminasi ini kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang tertuang dalam kurikulum Merdeka sekarang ini. Nah, di situ ada gambaran profil pelajar Pancasila yang terdiri dari mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berwawasan global, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin selama ini juga kita lakukan bersama ya Bapak Ibu. Di sini ada gambar tangan dengan boneka yang di bawahnya. Itu berarti kita mengontrol peserta didik atau murid kita. Murid kita harus begini, harus begini. Di sini posisi kita masih mengontrol murid. Itu disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Bawahnya, di situ ada Bapak guru memberikan
sebuah plakat apa hadiah kepada peserta didiknya sebagai penguatan positif efektif untuk bermanfaat. Maksudnya anak itu diberi hadiah atau reward atas pencapaiannya dia. Setelah berhasil misalnya mendapatkan juara kelas, berhasil meraih lomba, nah kita mengasih reward. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kalau anak didik kita berbuat salah, pasti kita cerewet, mengkritisi perilaku dia bahwa yang dia perbuat itu salah. Nah, itu merupakan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berarti berharap dengan ada kritikan itu, anak didik kita bisa berubah lebih baik. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berpikiran bahwa kita seorang guru berhak memaksa anak didik kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada teori stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Yang pertama adalah realitas. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan satu sama lain adalah sama. Sedangkan teori kontrol menganggap realitas itu kebutuhan kita adalah berbeda. Waalaikumsalam. Monggo Bu Jum. Kita lanjutkan. Stimulus respon yang kedua. Semua orang melihat hal yang sama. Kita sebagai guru melihat anak didik kita mempunyai kemampuan, karakteristik yang sama. Sedangkan teori kontrol itu menganggap orang memiliki gambaran berbeda. Berarti menganggap bahwa anak didik kita itu memiliki karakteristik yang berbeda. Stimulus respon yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Berarti kita semua memiliki pandangan yang sama untuk memajukan SD Negeri 1 Kedungasem ini. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya adalah stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti kita semua menganggap bahwa perilaku yang buruk-buruk itu merupakan hal yang salah. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk tadi berarti perilaku buruk pun memiliki tujuan. Misalnya kita berbohong, berbohongnya itu termasuk perilaku buruk ya Bapak Ibu. Tetapi kalau berbohongnya demi kebaikan boleh apa tidak? Iya, jadi kita harus bisa melihat dari situasi dan kondisinya. Selanjutnya stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kan kita kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Diri kita sendiri bisa memperhitungkan kalau pengaruh itu baik buruk untuk diri kita, maka kita harus bisa menjaga dan melakukan kalau memang itu hal yang baik untuk kita. Selanjutnya untuk stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Berarti kita bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya teori kontrol tentang dunia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misal kita sudah membujuk anak itu dengan baik, tapi masih tidak bisa, berarti kita melakukan pemaksaan. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di teori kontrol ini kita berarti melakukan pendekatan untuk melakukan kolaborasi dan kesepakatan agar mencapai pilihan-pilihan baru dan anak-anak itu bersedia secara sukarela melakukannya.
Yang selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Dan model berpikir menang-menang untuk teori kontrol tentang dunia. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terus sebagai pendidik, khususnya kita sebagai Bu Guru, Pak Guru, memiliki tujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Maksudnya di sini, kita mencapai kesepakatan nilai itu tidak memperhatikan suku bangsa masing-masing anak yang berbeda, agamanya yang berbeda, maupun latar belakangnya yang berbeda. Asalkan satu kesatuan, kita bisa mengambilnya sebagai nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah kita terapkan di kurikulum Merdeka ini. Yang pertama tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Nilai kebajikan yang kedua adalah IBO atau Primary Years Program PYP. Nilai yang diangkat di IBO ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan organisasi yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikan yang diangkat adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oh iya Bapak Ibu, untuk di sekolah atau di SD Negeri 1 Kedongasem ini nilai-nilai kebajikan organisasi yang diterapkan adalah yang mana dari ketiga ini Bu, Pak? Yang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu berupa apa saja ya? Makan, minum, pakaian, tidur, belajar, rumah butuh tidak? Rumah, kebahagiaan. Iya, selanjutnya di sini 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup, apa yang kita butuhkan? Yang pasti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima. Iya, perhatian, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok lain. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan terhadap diri kita dan terhadap orang lain boleh. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Kita pastinya ingin bebas, tapi bebas tidak melanggar aturan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Untuk para S yang masih muda pasti selalu mencari kesenangan. Iya, kesenangan bermain, termasuk kita yang sudah berkeluarga pun juga ingin mendapatkan kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Tertawa saja itu juga sudah termasuk kesenangan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kita bertindak, perilaku pasti ada motivasinya. Di sini motivasi perilaku manusia ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalnya ada murid Bapak Ibu di sini, berangkat pagi sebelum jam 7, menurut Bapak Ibu guru masuknya ke motivasi yang mana? Murid datang sebelum jam 7 ke sekolah. Yang pertama, menurut saya juga seperti itu. Jadi belum ada kesadaran diri mereka untuk mereka percaya dan meyakini adanya nilai-nilai yang diyakini dari diri mereka. Kemudian lagi, kita sudah terbiasa mengasih reward atau hadiah di kelas. Misalnya seperti yang sudah saya lakukan sendiri sebenarnya, mengasih bintang atau penghargaan di kelas. Lah anak itu semula nilai ulangannya mendapatkan nilai yang jelek-jelek terus. Setelah ada pemberlakuan dikasih bintang, dikasih hadiah, berarti masuknya motivasi yang mana? Iya. Mereka hanya ingin mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sekarang tugas kita, bagaimana kita bisa menerapkan motivasi intrinsik pada murid kita, agar mereka mempunyai kesadaran diri sendiri untuk meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya masuk sekolah tidak datang terlambat, itu tidak mengacu pada hukuman. Terus anak-anak giat belajar agar pintar. Tujuan mereka atau motivasi mereka tidak berdasarkan hadiah atau reward. Itu tugas kita ya Bapak Ibu guru semua. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal di sini ada hukuman dan penghargaan tadi, seperti masuk ke motivasi ekstrinsik. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu sifatnya tidak efektif,
merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri satu sama lain, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Nanti ada penjelasan selanjutnya, Pak. Konsekuensi dengan tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi yang gagal adalah hukuman dan penghargaan, kalau sukses itu ada konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu sifatnya penguatan jangka pendek, perlu monitoring atau evaluasi berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dari beberapa sifat tadi. Bapak Ibu pilih yang mana dulu? Konsep disiplin dengan identitas gagal atau konsep disiplin dengan identitas sukses? Iya, pasti tentunya konsep disiplin dengan identitas sukses. Tapi selama ini yang kita berlakukan di kelas atau di sekolah, konsep disiplin dengan identitas gagal atau konsep disiplin dengan identitas sukses. Iya, karena di sini akan sama-sama belajar untuk mengubah dari konsep disiplin dengan identitas sukses ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Walaupun penghargaan itu kita berpikirnya sesuatu hal yang positif ya Bapak Ibu. Kita dengan mengasih penghargaan anak itu bisa memacu semangat anak, bisa memacu belajar anak. Tapi di sini masuknya ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, seperti tadi yang ditanyakan Pak Marno. Yang mana yang bagus untuk mengatasinya? Yaitu menurut saya dengan pendekatan restitusi ini. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini yang dilakukan Bapak Ibu atau saya sendiri bahkan lebih cenderung memberikan apa? Hukuman. Ya, termasuk saya sendiri juga sering memberikan hukuman.
Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah ini kita hanya ke murid saja. Murid harus dihukum gini. Nah, itu bersifat satu arah tanpa ada masukan dan penolakan dari siswa itu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik biasanya disuruh lari, mengitari lapangan, disuruh push up, berdiri di depan kelas, itu fisik. Kalau psikis itu biasanya kita juga tulis atau salin PR-mu sebanyak 5 kali, itu juga masuknya hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu tersusun, terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid masih tidak nyaman dengan adanya konsekuensi itu. Sikap guru selalu memonitor murid. Guru selalu mengawasi muridnya. Kalau konsekuensi di sini, contohnya apa nggih Bapak Ibu guru? Contohnya, misalnya, ya. Apa Pak? Beri tugas. Kalau murid yang melakukan kesalahan, Pak? Nggih, kalau muridnya yang melakukan kesalahan. Itu maksudnya berarti hukuman lagi ya? Misalnya seperti ini. Ada anak beli es di kantin. Esnya bocor di tengah jalan. Anak itu merasa dirinya kalau salah. Terus mengambil pel. Dia membersihkan tumpahan esnya tadi. Nah, itu konsekuensinya karena sudah menumpahkan esnya. Berarti sedikit menimbulkan tanggung jawab. Tanpa sadar. Oke, ada lagi. Anak tidak sengaja menyobek buku temannya. Kemudian anak itu mengganti buku temannya tadi. Nah, itu kan konsekuensi dari sudah menyobek temannya, dia menggantinya. Itu adalah contoh dari konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Oh ya, tadi konsekuensi itu ada perbaikan atas kesalahan yang dilakukan. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kan tidak, kita langsung lari lapangan. Begitu saja kan, tidak ada konsekuensinya. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi begini, ada siswa yang salah, tapi kita melakukan kolaborasi kesepakatan dulu dengan murid. Kamu salah, pasti kamu ada alasannya ya salah. Terus lagi, kamu sudah melanggar ini, jadi apa yang harus kamu lakukan? Anak-anak itu dipacu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Di situ adalah restitusi. Di sini ada kasus, contoh kasus yang bisa kita ambil. Pasti murid Bapak Ibu juga sering sekali tidak mengerjakan PR. Kita bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari satu kasus. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan muridnya takut. Konsekuensi sekarang, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensinya.
Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas. Siswa sering tidak mengerjakan PR, itu masuknya keyakinan kelas apa? Disiplin, bertanggung jawab, apa menghormati, apa jujur. Nah, siswa ditanya dulu, kalau tidak mengerjakan PR itu masuknya keyakinan kelas apa? Anak itu secara tidak langsung akan menjawab karena sudah membuat keyakinan kelas. Bertanggung jawab, Bu. Setelah siswa itu menjawab, guru bisa menanyakan lagi. Nah, kamu sudah melanggar tanggung jawabmu untuk mengerjakan PR. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu yang telah tidak mengerjakan PR? Anak itu akan berpikir, bagaimana ya saya menebus kesalahan saya? Tanpa ada guru yang menyuruhnya, tanpa ada guru yang mengaturnya. Dengan adanya restitusi di sini, guru terbuka memberikan kebebasan anak untuk menjawab atas kesalahannya tadi. Dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mari tebak Bapak Ibu. Di sini kita akan menebak hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi saja, dua saja. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Hukuman, benar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, sampai sini sudah paham. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini, Bapak Ibu guru memposisikan dirinya kepada muridnya itu yang mana? Yang mana, Bu? Iya, saya sendiri juga sadar seperti itu, Bu. Posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum. Maka dari itu, dengan adanya penyebaran pemahaman ini, kita nantinya diharapkan bisa mengubah posisi kontrol kita ke arah yang manajer. Bukan manajer perusahaan, ya, tapi manajer untuk anak didik kita. Nah, di sini ada kasus, contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol kita penghukum, di sini kita atau mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu sebagai penghukum, posisi kontrol kita. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan konsekuensinya. Kalau pemantau itu berarti ada peraturan apa yang sudah dilanggar dan konsekuensi apa yang harus dilakukan, itu pemantau. Kalau teman, kita memposisikan kita sebagai teman dengan murid kita. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini
Tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan diulang. Itu posisi kita sebagai teman. Seperti Pak Roes ini kayaknya. Selalu berteman dengan murid-muridnya. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, juga pernah pasti ya Bapak Ibu sudah dilakukan. Yang selanjutnya adalah manajer. Ini yang tugas berat bagi kita untuk mengubah posisi kontrol kita ke manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari penghukum, pemantau, teman, membuat rasa bersalah, manajer, kita diharapkan nantinya bisa ke posisi yang manajer. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Pasti yang Bapak Ibu guru maba yang belum pernah mendengar keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dilakukan oleh guru kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Sama-sama yang melaksanakan anak-anak, Pak. Peraturan sama keyakinan sama-sama anak-anak. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Sebenarnya ini peraturan apa keyakinan? Ya, gimana Pak Roy alasannya menjawab keyakinan? Karena dari dulu menjadi cerita, jadi semakin kesini semakin yakin. Sepertinya kalau menganggap ini sebuah peraturan, kalau misalnya kita mengalami kecelakaan, Yang pakai ini juga kecelakaan, Bu. maksudnya seperti ini, kalau kita hanya mengindahkan peraturan, bukan untuk gaya helmnya. Kalau untuk keyakinan, oh kita pakai helm dari diri kita loh, supaya nanti kecelakaan tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Itu malah masuknya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Mengapa? Supaya terhindar dari penyakit. Aslinya sama, tidak adanya aturan pun kita secara otomatis juga memakai masker dan mencuci tangan supaya memang tujuan kita untuk terhindar dari penyakit. Di sini lebih ke keyakinan ya Bu, Pak. Tanpa tertulis pun kita otomatis akan melakukannya ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, menyeluruh. Dibuat dalam pernyataan positif, tidak negatif. Misalnya seperti ini, tidak datang terlambat, itu kan negatif. Tidak diganti, datang tepat waktu. Misalkan seperti itu. Tidak menyontek saat ulangan, diganti jujur saat ulangan. Itu maksudnya pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Oh, gak usah dulu Bapak Ibu. Oh, dulu katanya. Apa? Masuk sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Kan kebawan Bapak Ibu. Dipersingkat saja. Maksudnya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu kita mengerucutkan lagi. Jadinya apa? Apa Pak Roes? Iya, on time bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Bisa dikatakan disiplin.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Di kelas saja, jangan jauh-jauh. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, saat membuat keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara guru sama muridnya. Kalau muridnya sudah membuat kesepakatan kelas itu, kemudian dikumpulkan secara bersama dan semua murid meyakininya dan menyetujuinya, barulah diterapkan di kelasnya agar anak-anak memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Nah, di sini ada contoh hasil keyakinan kelas 5. Bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur. Bersikap jujur ini sudah menyangkut luas, Bapak Ibu. Bersikap jujur saat berkata, berbicara, tidak bohong, terus bersikap jujur saat mengerjakan ulangan, tes. Sudah menyangkut menyeluruh ya. Bersikap senang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Selanjutnya, ayo tebak. Ayo tebak. Di sini Bapak Ibu menebak keyakinan kelas secara singkat tadi tanpa ada kalimat yang panjang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tadi maksudnya apa? Nggih, keyakinan nilainya apa? Disiplin, nggih. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu untuk apa? Kesehatan. Kesehatan, nggih. Terus kembalikan barang ke tempatnya. Disiplin. Disiplin apa lebih cenderung ke bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Berjalan di kelas atau koridor. Gak boleh lari-larian di kelas. Itu berarti masuknya untuk menjaga apa? Keamanan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Marno, bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang telah melakukan kesalahan, dihukum, dikasih penghargaan, dikasih konsekuensi, apa dikasih restitusi, ngoten nggih, Pak? Pilih yang mana? Pilih yang ini, Bapak. Segitiga restitusi. Restitusi, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya benar, adanya dialog antar guru sama siswa. Tadi, kamu sudah berbuat salah. Kenapa? Alasannya apa? Yaitu ada dialog antar guru sama siswa. Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Makanya gambarnya segitiga, karena dikatakan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dulu. Untuk pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menstabilkan identitas adalah yang ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya nak. Termasuk Bapak Ibu guru juga. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu guru bisa gunakan adalah yang ini. Kamu tentu punya alasan bisa melakukan kesalahan itu.
Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu, sehingga agar kita menanyakan keyakinan, anak-anak itu sudah paham dan sudah jelas tentang keyakinan apa yang sudah dilanggarnya. Ya. Pertanyaan yang digunakan adalah keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kalau anak-anak sama Bapak Ibu guru belum membuat keyakinan kelas, mesti anak-anak ya bingung. Keyakinan kelas apa? Seperti itu. Karena mereka juga belum pernah membuat keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, segitiga restitusi yang pertama, tahapan tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa saat siswa melakukan kesalahan. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, nak. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mau mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk menstabilkan identitas siswanya apabila melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Pertanyaan yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan apabila sudah melakukan tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu guru bisa gunakan adalah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mulai dari sekarang dengan adanya penyebaran pemahaman ini, semoga kita bisa berkolaborasi bersama untuk mengubah hukuman, penghargaan, konsekuensi menjadi segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dilakukan anak. Selanjutnya, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Memang ini juga saya baru awal menerapkan segitiga restitusi, jadi belum terlalu hafal dan menguasai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan menyaksikan Bapak Ibu. Halo Media. Kenapa kamu selalu satu jam wajar kalau itu lalu apa yang kamu lakukan dari nanti? Saya
Tapi ya kadang setuju mboten segitiga restitusi masalah dengan ini malah kadang sih anak merasa tidak jelas juga kan saya Pak. Hukuman enak biasanya malah anak berpikir seperti itu. Ya wajarlah kamu juga seperti itu. Nanti seenaknya saja menggunakan pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan dengan susah payah. Itu sangat menghargai ketika kamu tidak. Tapi mari kita pikirkan, tindakan kamu malah sampai bekerja sesuai keyakinan kelas kita tidak bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang akan melanggar? Saya mau menjadi anak temanku. Ya itu menurut kamu sambil menggunakan teman itu begitu tidak? Betul. Iya, kalau menurut kamu sendiri, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan saat sedang marah? Saya sudah bersahabat. Iya, kamu bersedia memperbaiki? Ya, saya bersedia. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Kalau ada yang saya akan iya, tepat sekali dengan tetap semuanya. Ini pun menurut pula bocah saya gaya berpikiran anak tetap tidak bisa diajak seperti itu. Makanya ini gue itu saya juga masih tahap belajar, belum sepenuhnya mahir ataupun profesional, tapi setidaknya kita sudah berani mencoba, sudah berani melakukan perubahan untuk yang lebih baik. Itu sudah menjadi nilai positif bagi kita semua ya Bapak Ibu. Sebelum melakukan segitiga restitusi, mari kita membuat keyakinan kelas bersama di kelas-kelas kita agar anak itu juga memiliki keyakinan nilai yang dipercaya bagi dirinya sendiri untuk mewujudkan diri yang disiplin dan bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah mereka buat. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai standar nasional pendidikan. Di sini saya mohon masukan atau kritikan yang membangun bagi saya. Monggo silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Lihat info atau cara mengatasi atau memberi solusi pada anak yang sangat bagus sekali. Tapi bagaimana apabila ada anak yang tetap bandel cara mengatasinya bagaimana? Itu tadi kan alhamdulillah anaknya ngomong diberi jawaban begini, jawaban begini. Tapi ada saya punya anak yang bandel kali itu. Ada ditanya atau si perawatan itu berikut cara mengatasi anaknya yang seperti itu. Beling sekali. Saya punya anak. Ini ya rahasia sekolah, tapi bagaimana cara mengatasi. Saya sendiri kemarin waktu bujukunya kerja karena gurunya ya ada yang bosok Jawa, yang bersombong. Kalau saya meliburkan itu ya tidak baik kalau ibu sekeluarga. Ada yang saya suruh tapi gurunya ya juga beli jam 2 jam berbeda 2 jam. Terus muridnya ya seperti itu, tumparan serangan. Itu bawa kursi. Terus saya seperti manajer tadi.
Tapi kok jawabannya terus begitu aja. Itu seperti lingkaran setan. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang baru? Mengatasi gurunya kok. Terima kasih Bu Jumina atas pertanyaannya. Memang bagi saya sendiri itu memang jika ada anak yang bandel atau sebenarnya anak itu tidak ada yang nakal atau bandel. Tergantung bagaimana itu mungkin ada masalah atau latar belakang yang lain sehingga anak-anak itu bisa melakukan kebandelan seperti itu. Menurut saya, cobalah kita sebelumnya melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Bisa kita memanfaatkan waktu luang istirahat untuk mengajak ngobrol atau bisa bimbingan secara individu untuk mengetahui masalah anak itu, mengetahui lingkungan rumahnya, lingkungan masyarakatnya itu bagaimana. Kita harus lebih peduli dan perhatian kepada anak itu. Selain itu, kita juga bisa melakukan bimbingan ke rumah. Atau kalau tidak, memang waktunya tidak memungkinkan, kita bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan orang tuanya melalui via WA. Kalau memang via WhatsApp Pak, via sekarang yang untuk komunikasi dengan orang tuanya biar lebih mudah. Bisa kita berdiskusi dengan orang tuanya untuk lebih memperhatikan anaknya lagi. Kita bisa menceritakan masalah-masalah anaknya yang terjadi di sekolah itu seperti ini. Nah, nanti orang tuanya juga akan mengatakan kondisi anaknya itu kalau di rumah seperti ini. Nanti akan menerima titik temu. Dan kita berdua antara guru sama orang tuanya itu bisa saling koordinasi bagaimana untuk memperbaiki perilaku anaknya itu. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi tidak hanya dari kita sebagai guru yang menuntut harus berubah. Dan perubahan apa yang akan kita lakukan, terapkan kepada anak itu, orang tuanya pun juga harus tahu. Tidak dari sisi kita saja yang tahu, nanti, loh kok anakku digitukan gimana? Baru orang tuanya malah menuntut. Kalau kita sudah memberi pengertian terlebih dahulu kepada orang tuanya, dan orang tuanya mendukung, barulah kita menerapkan pendekatan-pendekatan untuk memperbaiki perilaku-perilaku anak tersebut. Nah, selain kita juga menerapkan segitiga restitusi tadi, bisa kita tadi lakukan pendekatan-pendekatan secara personal dan pendekatan kepada orang tuanya untuk memperbaiki perilaku-perilaku buruk anak didik kita. Nggih, monggo Pak Ibu. Mboten masukan atau kritikan saja. Terima kasih kepada Bu Sri sebagai penyaji. Di sini saya mau bertanya, sebenarnya pertanyaan ada dua, tapi yang satu sudah mereka sedikit oleh busuk. Dalam konsep disiplin yang kita menggunakan yang pendekatan restitusi, yang mana menciptakan kondisi individu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk anak kelas besar mungkin sudah paham tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Tetapi apakah mungkin bagi anak kecil atau anak kelas kecil yang notabene anak usia itu masih kurang paham dalam penawaran pemahaman suatu penyelesaian terhadap suatu masalah? Tolong jelaskan menurut panjenengan bagaimana tadi penalaran tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya.
Ya, sebenarnya malah bukan hanya di kelas rendah ya, tantangan kita lagi malah di guru PAUD. Guru PAUD malah anak-anak belum memiliki nalar yang cukup tinggi, lah malah susah lagi di situ. Nah, makanya itu kita sebagai guru, posisi kontrol kita juga diubah ke manajer. Nah, itu juga akan mendukung kita untuk menerapkan segitiga restitusi. Kalau memang anak untuk di kelas tinggi, kita mengarahkan sedikit-sedikit saja, anak-anak sudah bisa jalan. Nah, untuk anak kelas rendah, ini peran Bapak Ibu gurunya di kelas rendah yang harus ekstra. Nah, manajer tadi kembali ke posisi kontrol yang manajer. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh menuntut anak, kita menuntun, mengarahkan. Ini harus begini. Tetap kita harus memancing. Tidak bisa kan langsung jawab seperti tadi yang sudah saya lakukan kan. Tetap kita sebagai gurunya harus memancing anak tersebut. Memancing, bukan mancing ikan. Memancing jawaban-jawaban yang mengarahkan dirinya untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahannya. Nah, menurut saya tantangan yang lebih beratnya tadi malah di guru PAUD. Tadi kalau untuk di SMP enak ya Pak ya, ada guru BK-nya. Jadi yang mengatasi masalah-masalah itu diserahkan kepada guru BK. Tapi memang untuk di SD, untuk guru BK-nya itu ya sebagai guru kelas sendiri. Intinya kita sebagai guru kelas harus tetap mendampingi, mengontrol. Pokoknya semua tugas manajer itu dilimpahkan ke guru kelas agar anak-anak kita bisa menumbuhkan disiplin. Disiplin pada dirinya. Oke, bagaimana Pak Edi? Ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Harapan saya nantinya dengan adanya ini kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, menerapkan dan menanamkan disiplin-disiplin positif tadi di kelas maupun di SD Negeri 1 Kedongasem ini. Dan semoga harapannya dengan adanya ini SD Negeri 1 Kedongasem menjadi lebih maju dan lebih jaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kepala Sekolah. Lemes. Kemudian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Subarayatun sebagai calon guru gerakan ke-9, dan saya pribadi selaku sekolah ini sangat mengapresiasi atas tahapan perkembangan dan rencana yang telah dicanangkan oleh calon guru bergerak, dan insya Allah yang dengan itu nanti kita dapat menemukan peran guru sebagai edukasi yang akan bisa membimbing anak depan, sehingga apa yang terjadi tadi merupakan solusi terbaik dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di sekolah, sehingga kita apa yang kita temukan kita bisa berkolaborasi dengan orang tua sehingga kita terjadi kesalahpahaman. Karena yang sekarang ini yang sebenarnya trennya itu banyak ya di YouTube itu orang tua untuk atas sikap seorang guru yang dianggap salah dalam penerapannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami harapkan bagi semua guru ke depan, bagi guru-guru pemula, guru-guru yang masih berusia muda, tahap awal dengan menempati posisi sebagai guru fungsional, itu profesi dengan profesi yang terbiasa tadi, panjenengan bisa menjadi yang berbekal pengetahuan yang insya Allah akan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu yang kami sampaikan dan hari sebagai pembawa acara dan pembuka dalam acara ini.
Dan terima kasih dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Insya Allah bermanfaat semuanya. Marilah kita ini coba kita pada sore ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Subhanallah, mari kita bersama-sama terkatakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya mohon maaf dari kita semuanya. Saya pribadi berkata-kata salam kekurangan, mohon maaf bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semua senang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apakah sudah ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, tata tertib kelas. Kalian juga pernah mendengar kalau tata tertib kelas, peraturan kelas? Nah, contohnya seperti apa? Ayo, apa? Peraturan kelas, tata tertib kelas, contohnya seperti apa? Iya, memakai seragam sesuai aturan. Terus apa lagi? Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Tidak datang terlambat. Iya, itu tadi adalah peraturan kelas. Sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, tetapi yang kalian yakini untuk mampu mempertanggungjawabkannya. Misalnya contohnya seperti ini. Tidak menyontek pada saat ulangan. Itu berarti apa? Nilai yang bisa kalian ambil apa? Tidak menyontek pada saat ulangan. Berarti nilai yang kalian bisa ambil apa? Apa? Berkata tidak berbohong. Berarti nilai yang bisa kita ambil apa? Jangan jujur. Apa? Jujur. Terus lagi misalnya datang ke sekolah tidak terlambat. Berarti nilai yang kita yakini di situ apa? Datang ke sekolah tidak terlambat. Berarti apa? Disiplin. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita sepakati. Dengan adanya keyakinan kelas, kita insya Allah akan mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita yakini dengan sungguh-sungguh, dan kita akan terus mengingat keyakinan kelas itu dalam hati dan pikiran kita untuk selalu mempertanggungjawabkannya. Sampai sini sudah paham? Nah, nanti kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas, menuliskannya di lembaran ini. Silakan tulis keyakinan kelas kalian yang kalian yakini dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Silakan ditulis di sini nanti. Setelah ditulis, silakan nanti kita bahas di sini dulu. Nanti terus kita baru kelompokkan ke papan keyakinan kelas. Sampai sini paham? Ada banyak sekali keyakinan kelas yang bisa kalian tuliskan.
Hasan.